Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhnur Zaid. Nah, sekarang kita akan melanjutkan rangkuman materi mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, pada video ini kita masuk pada bab 4. Nah, bab 4 ini bertemakan perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. Nah, dalam bab ini ada 2 poin utama yang menjadi fokus pembahasan. Yang pertama adalah perkiraan masyarakat di masa depan dan upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Kita bahas poin pertama dulu. Perkiraan masyarakat di masa depan. Dalam poin ini, pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakat dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia. Pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Dari sisi lain, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa dan yang bersangkutan. Nah, berbagai wujud kebudayaan itu selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan kemajuan manusia. Masyarakat pendukung kebudayaan itu. Pengertian kebudayaan yang begitu luas tersebut seringkali dipecah lagi dalam unsur-unsurnya dan sering dipandang sebagai unsur-unsur yang universal, antara lain 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencarian. Dan yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Nah, semakin majunya perkembangan zaman, semakin mempengaruhi semakin majunya proses pendidikan di negeri ini. Nah, di sini dijelaskan ada 4 ciri masyarakat di masa depan yang akan dibahas di sini. Yang pertama, kecenderungan globalisasi yang begitu cepat dan makin kuat. Yang kedua adalah perkembangan iptek yang makin cepat. Yang ketiga adalah perkembangan arus informasi dan komunikasi semakin padat dan cepat. Yang keempat adalah kebutuhan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Kita masuk pada pembahasan kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari kata global, yang berarti secara umumnya itu menyeluruh atau kebulatan. Bermakna bumi sebagai satu keutuhan, seakan tanpa tapal batas administrasi negara, dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar. Dengan kata lain, menjadikan dunia sebagai suatu keutuhan dan satu kesatuan. Nah, globalisasi secara penjelasan simpelnya itu seperti ini. Dimana ketika kita dapat berhubungan langsung dengan bangsa lain tanpa ada batas dan tanpa ada
aturan yang terlalu mengikat. Nah, bangsa lain bisa saling berhubungan. Jadi semua bangsa di dunia ini keterkaitannya ada. Jadi dapat terhubung satu sama lain. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, perkembangan IPTEK yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan IPTEK pada akhir abad ke-20 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang-bidang transportasi, telekomunikasi dan informatika, genetika, biologi, molekul, serta bioteknologi, dan sebagainya. Percepatan perkembangan IPTEK tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ini kita udah bahas dalam bab sebelumnya. Nah, dalam poin ini perkembangan masyarakat, perkembangan manusia di masa depan sangat bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena dalam suatu perubahan yang semakin maju ke depan, teknologi pasti hadir di dalamnya. Contoh sekarang di mana masyarakat Indonesia mungkin masih berdebat dengan agama, dengan topik agama, perbedaan, dan yang lain. Nah, suatu perusahaan teknologi termasuk terbesar di dunia, yaitu Facebook, yang sekarang berganti nama menjadi Meta. Nah, dia sedang mengembangkan dunia metaverse. Apa itu dunia metaverse? Mungkin banyak orang yang masih belum tahu, termasuk saya juga masih tidak terlalu mengerti akan dunia itu. Bahkan saya pernah baca berita, ada perusahaan yang sudah membeli lahan digital senilai 100 miliar kayaknya itu menurut saya, kurang lebih segitu. Nah, coba bayangin, dia beli lahan digital yang bahkan kita nggak tahu lahan itu, bahkan lahan itu nggak real, nyata, bisa dipegang dan bisa diinjak. Nah, itu dia beli lahan di dunia metaverse. Nah, coba bayangin, sebegitu cepatnya perkembangan teknologi di dunia ini. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian poin yang ketiga, ada perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Nah, informasi dan komunikasi juga sangat berpengaruh dalam kemajuan masyarakat di masa depan. Nah, salah satu perkembangan IPTEK yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Seperti telah dikemukakan bahwa kemajuan itu telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dan untuk Indonesia terjadi perubahan yang hampir serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Nah, hal ini kita sudah tahu, hal ini sudah menjadi hal yang biasa sekarang di Indonesia. Semua informasi dapat kita terima. Makanya akhir-akhir ini, dari kurun waktu tahun 2015 mungkin sampai tahun sekarang,
2018 lah, hoax itu sudah mulai banyak diterima oleh masyarakat, karena itu semakin cepatnya informasi dan semakin fasilitas untuk menyebarkan informasi itu semakin bebas dan banyak dan semakin gampang, menjadikan informasi itu menjadi sangat mudah, walaupun itu palsu atau fitnah dan yang lainnya. Nah, itu menjadi dampak buruknya perkembangan informasi dan komunikasi. Tapi juga ada dampak baiknya. Semakin cepat, jadi kita semakin dapat untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh, dapat kita belajar dengan orang yang jauh tanpa kita harus mendatangi orang itu, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya. Nah, yang keempat itu ada peningkatan layanan profesional. Ini juga termasuk hal yang penting. Tanpa profesionalitas, mungkin perkembangan teknologi di dunia, termasuk di Indonesia, tidak akan secepat ini. Banyak orang yang telah mencetuskan pemikiran, mencetuskan aplikasi dan yang lainnya, startup besar, kalau tidak profesionalitas tidak akan bisa menjadi sebesar itu. Nah, salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatkan kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis dan semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan dan kebutuhannya lain diberikan oleh pemangku profesional profesi tertentu atau layanan profesional atau semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, di sini dijelaskan seperti itu. Kita masuk pada poin B. Sebentar. Nah, kita masuk poin B, poin penting yang kedua, poin utama yang kedua, yaitu upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Nah, upaya mengantisipasi masa depan utamanya yang berhubungan dengan perubahan nilai dan sikap sebagai manusia modern, pengembangan kehidupan dan kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. Nah, itu sangat penting, harus dipikirkan, karena nanti ketika manusia semakin maju dan semakin modern, mungkin kebudayaan, tradisi mungkin semakin terkikis dan semakin hilang, mungkin bisa hilang. Nah, di sini ada upaya-upaya untuk mencegahnya, yaitu yang pertama itu tuntutan bagi manusia masa depan, manusia modern. Pembahasannya. Yang kedua ada upaya mengantisipasi masa depan. Nah, di sini upaya mengantisipasi masa depan. Di sini dijelaskan dalam aspek pendidikan atau dalam sudut pandang pendidikan mengantisipasi masa depan. Yang pertama adalah aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yakni adalah nilai dan sikap. Kita harus dapat menilai dan bersikap yang rasional. Yang kedua, pengembangan budaya dan sarana kehidupan. Yang ketiga, tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana pendidikan. Nah, baik. Nah, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan akan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan tersebut.
Ciri masyarakat masa depan itu antara lain adalah globalisasi, utamanya dalam iptek, ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah perkembangan iptek yang makin cepat. Yang ketiga adalah arus komunikasi yang makin padat dan cepat. Dan yang keempat tadi adalah peningkatan profesional, pelayanan profesional. Nah, pendidikan harus dapat berinovasi dan mengeluarkan semua mungkin pemikiran-pemikiran bahwa kita harus dapat maju ke masa depan. Pendidikan di Indonesia mungkin harus disiapkan untuk generasi muda. Bagaimana generasi muda ke depan dapat berpikir kritis dan dapat berpikir secara rasional dengan baik dan dapat melestarikan kebudayaan agar tidak terkikis oleh perubahan-perubahan modernisasi yang masih semakin bebas masuk ke dalam negara kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 4 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.